kita bakal ngobrolin tentang Gen Z dan budaya lokal. Harus tahu nggak sih? Atau boleh lupa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Selamat datang di podcast Sawala Pasundan. Tentu saja di mana di podcast Sawala Pasundan ini adalah tempat ngobrol yang seru, santai, tapi bermakna. Oke, hari ini kita akan bahas tentang topik yang mungkin bikin kamu bakalan mikir banget ya, bahkan mikir 2 kali bersama saya Miriam Ariadna Sigarlaki, dan tentu saja kita punya narasumber yang luar biasa sekali, Kang Budi Dalton. Sampurasun. Rampes. Mana nih fansnya Kang Budi Dalton? Oke, ya. Kang, gimana nih kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kayaknya udah nunggu lama nih. Mohon maaf ya. Enggak. Baik, selama 30 menit ke depan Ya. kita bakalan berbincang-bincang. Oke. Tentu saja ya, kita tahu Kang Budi sangat ini ya, kental sekali dengan budaya Sunda. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol mengenai Gen Z nih yang sekarang Gen Z. ya. Nah, tapi sebelum kita ngobrolin tentang Gen Z, nah tentunya saya pengen tahu dulu nih aktivitas Kang Budi saat ini. Yang selain selain nih, ini sebenarnya Pak Dekan ya. Aduh, mohon maaf nih, saya kalau ngobrolnya nih akang-akang. Nggak apa-apa. Kang Dekan nih, Kang Dekan Fakultas Ilmu Seni dan Sastra. Nah ya, selain itu Kang, aktivitasnya apa nih? Apa ya, kalau yang rutin mungkin ya, setiap hari Senin kan ada podcast juga sama sudah 7 tahun. Iya. Lalu juga kadang-kadang ikut diskusi berkaitan dengan penataan Kota Bandung atau regulasi Jawa Barat yang ada kaitannya dengan kebudayaan. Seminar-seminar masih, pembicara masih, main film udah agak kurang, memotoran kurang, capek. Oh gitu ya. Jadi sekarang sudah saatnya. Tapi paling di kampus lah, paling sering ya, paling sering itu. Jadi membersamai wargi-wargi mahasiswa Unpas ya. Ya. Tentu di Fakultas Ilmu Seni dan Sastra. Oke, bincang sedikit nih Kang mengenai Fakultas Ilmu Seni dan Sastra nih. Keunikannya apa sih di fakultas ini? Keunikannya ya, gini, saya memang berangkatnya dulu ya. Dulu saya dari program studi seni musik. Oke, seni musik. Ada beberapa para pendirinya juga di sini yang sudah almarhum ya. Ada Pak Didi Petet, ada Pak Hari Rusli, ada Pak Ramlan, Pak Didi Turmuzi, banyak sekali. Intinya ini menjadi satu langkah baru sebetulnya saat itu. Dan di Fakultas Ilmu Seni dan Sastra ini ada 4 program studi. Ada sastra Inggris, ada seni musik, ada DKV dan fotografi. Dan yang menarik ini fotografi. Karena fotografi itu di Jawa Barat itu hanya ada di Unpas kalau ingin belajar fotografi secara akademik gitu ya. Kalau seni musik ada, mungkin ya DKV ada 22 sekolah di Kota Bandung, begitu pula sastra Inggris. Tapi kalau fotografi di Jawa Barat itu cuma ada di Unpas. Oke, jadi yang ada sekolahnya banget ya, tingkat sarjana berarti ya? Betul. Oke, jadi sarjananya itu sarjana seni, tetap sarjana seni ya. Cuman memang jurusannya itu fotografi ya. Oke, jadi kira-kira nih untuk wargi calon mahasiswa Unpas kenapa sih kita harus milih ini? Apakah memang karena ada fotografinya? Ya, begini, salah satunya yang menarik itu kan di kita ini ada visi misinya dari Universitas Pasundan. Yang pertama itu Syiar Islam dan Budaya Sunda tentunya. Jadi pada saat kebetulan memang Universitas Pasundan ini didirikan awal di Jawa Barat, tentunya ada pendekatan secara psikologi lah mungkin ya, bagi mahasiswanya untuk lebih mengenal lagi kebudayaan di mana tempat sekolah itu berada. Jadi
titik berat Kapas Sundanan kita sebut sekarang, memang itu dijadikan salah satu visi dan misi fakultas ya. Nah, maka dari itu agak berbeda memang dengan kampus lain, ada beberapa nilai-nilai Kasundaan yang kita terapkan di dalam beberapa mata kuliah gitu. Oke. Iya, kalau saya yang ditanya nih, kenapa harus masuk sini? Ya pertama ya, selain tadi kita lihat visi misinya. Ya, foundernya. Dan ada Kang Budi Dalton di sini. Nah, pastinya ya, karena ketika kita dapat ilmu dari expertnya langsung, dari bapaknya langsung tuh kayaknya luar biasa banget, ya kan? Terima kasih. Iya kan, dibanding kalau misalnya kita, oh iya tuh dulu tuh ini pendidikan, tapi yang udah mengajarkan tuh udah yang lain gitu kan. Tadi menarik sih. Jadi di sini tuh berarti dikenalkan juga atau ada pendekatan psikologisnya juga ya? Iya. Artinya psikologi, sebut aja begini, psikologi musik ada juga diajarkan di sini kan? Ada mata kuliahnya? Ada. Artinya kan sebelum kita memahami sebuah instrumen ya, kita harus ada apa ya, kalau di dalam seni kan psikologi itu sangat nempel banget dengan bagaimana kita memperlakukan benda itu sebagai medium yang kita pakai untuk menyuarakan apa yang kita maksud gitu. Maka sangat penting itu kalau ada gitu. Ada dosen psikologinya nih. Kalau enggak nih saya mau ngelamar nih. Iya pasti atau. Nah, kalau kami nih Kang ya di psikologi. Salah satunya musik itu kami jadikan intervensi. Mengintervensi ya. Jadi kan lebih kesinambungannya tuh ke sana betul. Jadiin terapi gitu. Iya, terapi ya. Iya, itu menarik sekali ya. Jadi memang di sini bukan hanya belajar tentang keilmuan khususnya saja, tapi justru ada dukungan yang lainnya yang justru menguatkan ya. Betul. Kenapa? Karena memang lebih banyak praktisinya di kita kan. Untuk DKV pasti praktek. Untuk musik juga pasti praktek, fotografi gitu. Begitu pula sastra ya, mereka belajar untuk berdebat dalam bahasa Inggris dan lain-lain. Oh tetap ya? Ya, maka memang secara tadi kembali lagi psikologinya mereka ini akan menjadi paling tidak penampil, paling tidak ya. Sehingga nanti bagaimana menguasai masa, bagaimana bertemu dengan orang dan lain-lain itu juga penting buat mereka. Iya, saya juga orang psikologi tapi senang juga nih arts ya, seni gitu ya. Dan ada salah satu tokoh nih yang bilang gini, kalau hidup kita ini nggak diwarnai seni ya atau arts gitu, kayaknya kita tuh kayak apa ya, tidak ada soul gitu ya, benar nggak sih? Terus gini Kang, jadi si seni itu akan kalau di kesehariannya kita bisa lebih empati gitu kan ya, lebih punya sense. Betul. Betul nggak sih? Jadi ada istilah mengolah rasa itu ya. Jadi rasa didahulukan ya. Lagi pula kalau tadi ada orang yang sebut aja kita kecilkan lagi di musik misalnya, Kang saya nggak punya bakat musik. Gini saya bilang, musik itu sebetulnya secara universal musik itu adalah bunyi, gitu ya. Bunyi yang ritmiknya repeated berangsur-angsur dalam tempo yang tetap misalnya dan terjadi sebuah harmoni. Anda saya bilang kalau jalan kaki kira-kira pernah nggak tidak berirama gitu. Sekalipun orang itu ada kekurangan di kakinya, pasti iramanya begitu. Misalnya orang ini ada kekurangan di kaki kiri, trek itu namanya juga irama, tinggal dihitung berapa birama. Jantung, degup jantung itu musik. Jadi nggak ada orang yang tidak memainkan musik secara natural gitu satu. Lalu seni, saya nggak punya bakat seni loh. Kamu tiap hari nyisir di depan kaca itu udah punya rasa seni, kan ya. Kita pilih pakaiannya ini dan lain-lain. Jadi sebetulnya dasar-dasar itu sudah ada sebetulnya kan. Hanya tinggal dalam konteks akademik itu seperti apa sebetulnya agar mereka memahami apa yang mereka lakukan sebetulnya itu adalah sebuah karya seni gitu. Kang Budi keren banget deh waktu tadi menyampaikan bahwa ketika orang yang mengaku nggak bisa, nggak punya bakat seni, tapi Kang Budi mengasosiasikan dengan coba kamu langkah aja kamu berirama, gitu ya, benar ya? Degup jantung juga.
ya. Oh ya, Masya Allah ya itu. Sangat relate ya sebenarnya sama kita manusia sebagai ciptaan Allah gitu ya. Betul. Dan ternyata seni itu masuk juga ke situ. Pasti. Insya Allah ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong nih, Kang Pedi sebagai dekan, apakah mengajar juga atau udah enggak nih? Mengajar masih mengajar. Mata kuliah apa nih? Saya ilmu budaya Sunda, lalu kalau di musik saya basicnya memang musik perkusi atau drums, gitu, yang kaitannya dengan ritmik ya, tradisi ataupun modern. Jadi dua mata kuliah ini yang saya pegang. Oke, ini pasti rame banget nih ya. Ini mau ketemu sama expertnya ya. Basicnya kalau musik saya dari alat pukul kan, jadi lebih ke perkusif ya. Ya drum diantaranya gitu. Oke, berarti alat musik dan tadi sejarah ya. Ilmu budaya Sunda. Budaya Sunda. Kepasundanan kalau sekarang. Boleh di highlight sedikit nggak sih ilmu budaya Sunda itu apa sih? Nah, gini, ada 3 dari ilmu budaya Sunda aja ya. Ilmu itu apa, budaya itu apa, Sunda itu apa. Kalau kata orang Sunda yang saya kutip dari Mama Mei Kartawinata, katanya begini, ilmu adalah, Mama Mei bilang, segala anu diceritakan ku jelma disebut dangyang, atau segala yang diceritakan oleh orang itu disebutnya dongeng. Apapun dan siapapun itu dongeng. Tapi segala anu dilakonkeun ku maneh nu ngajadikeun pangarti jang diri meunang dicaritakeun teu oge teu nanaon disebut ilmu. Segala sesuatu yang dilakonkan oleh diri kita yang menjadikan pengetahuan untuk diri kita boleh diceritakan ataupun tidak, itu disebut ilmu. Maka ilmu ulah cek batur komo cek cenah kudu cek aing gitu ya. Maka ilmu itu jangan kata orang lain apalagi katanya, harus kata kita. Artinya ilmu di dalam konteks kebudayaan Sunda itu empirik. Kalau belum pernah melakukan bahkan merasakan itu, mending tong dibeja-beja deh teman dongeng jadinya gitu. Empiris itu kan berarti ada bukti. Iya, pernah melakukan, pernah merasakan. Makanya di situ dikotakin, boleh diceritakan ataupun tidak. Karena kadang-kadang ada sebuah pengalaman yang pernah kita lakukan, pernah kita rasakan, tapi kalau kita ceritakan mungkin bagi seseorang ini tidak logis gitu. Mendingan jangan diceritakan. Oke. Nah, mengenai kesundaannya nih? Itu ilmunya. Budaya itu sendiri banyak sekali definisi. Tapi artinya begini, kalau kita dari morfologi misalnya, saya cari dulu apakah betul budaya ini bahasa Indonesia. Rupanya kalau di naskah dan lontar sih nggak tahu ya, kalau saya sih belum nemu. Tapi yang ditulisnya adalah Budayana. Itu ada kalau Budayana. Apa itu Budayana? Budayana itu terdiri dari 2 kata. Buddha dan Yana. Buddha yang dimaksud adalah budi atau perilaku. Yana kalau bahasa akademiknya itu kayak logos atau logi. Ada planologi, antropologi, geologi, gitu kan ya? Dan logi-logi lainnya. Kalau zaman dulu tuh ada Ramayana, Sundayana, Hinayana, Mahayana, Tantrayana, Budayana. Maka Budayana adalah ajaran untuk berperilaku gitu ya. Jadi ilmu budaya. Nah, sekarang Sundanya sendiri kan sebetulnya definisi yang tidak bisa dibantahkan pada saat kita memahami tentang pelajaran geografi lalu biologi. Kenapa? Karena itu sudah disebutkan jauh-jauh hari tentang sebuah dataran yang sangat besar. Sebelum saat ini Sunda menjadi sebuah etnik yang sangat kecil yang hidup di bagian Pulau Jawa sebelah barat. Tapi kalau kita dari konteksnya Sunda dalam geografi itu besar sekali. Jadi kurang lebih yang saya ajarkan itu nilai-nilai kebudayaan yang pernah hadir di wilayah paparan Sunda yang sangat luas. Artinya kalau budayanya zaman kekinian, artinya ya Nusantara, Sabang sampai Merauke. Apa garis besarnya apa sebetulnya? Perilaku yang baik sebetulnya nggak ada yang lain. Hanya mungkin tiap wilayah mempunyai tata caranya yang berbeda-beda. Ciri Sabumi, cara Sadesa katanya ya, punya tata caranya masing-masing. Tapi nilainya itu sama semua tentang kebaikan. Gitu sebetulnya. Iya, jadi kan ini kita berarti
kita ketika kita mempelajari tentang mata kuliah tadi, berarti kita juga mempelajari tentang apa sih nilai-nilai dan perilaku yang ada di yang khususnya Sunda ini, gitu ya. Nah, kadang-kadang nantinya direpresentasikan lewat produk yang kita kenal dengan seni, gitu kan ya? Gitu. Kalau tadi nilainya, betul. Lalu produk budayanya, itu adalah seni. Nah, produknya ya banyak macam-macam, ada tarian, ada lukisan, ada bahasa, macam-macam, banyak sekali. Gitu. Nah, ini sebenarnya kaitannya sama topik kita banget. Karena kan topik kita nih terkait tadi ya dengan budaya. Ini tuh masih oke gitu ya, atau boleh nggak sih lupa, atau kan kayak gitu ya. Nah, khususnya di kalangan Gen Z. Nah, kalau kita mengenal nih, Gen Z ini adalah kelompok generasi yang memang dia lahir tahun 1997 sampai 2012 lah kurang lebih gitu ya. Ya mungkin di bawah saya dikit lah gitu. Ya. Meskipun rentang ini sebenarnya bisa berbeda ya, tergantung dari sumber gitu. Nah, Gen Z ini tumbuh dalam era zaman sekarang. Ya, era internet, terus teknologi yang sangat maju pesat ya. Ya bagaimanapun ya kita nggak bisa mengelak itulah ya gitu. Nah, jadi di era yang sangat teknologi banget dengan adanya ya kita katakan smartphone gitu kan mereka tuh kita sebut sebagai digital native ya. Jadi barang mereka lahir tuh udah ada di sebelahnya lah gitu ya. Beda ya Kang ya sama kita dulu. Tapi nggak apa-apa, kita kan jiwanya juga bisa mengikuti ya. Oke, nah itu Gen Z. Nah sekarang ini kan ada media sosial nih yang turut membersamai Gen Z tersebut gitu ya, menggunakan teknologi yang cenderung multitasking gitu ya, dengan beberapa layar seperti YouTube, TikTok ya, atau Instagram atau media sosial yang lain lah yang dipergunakan sama mereka tuh tidak hanya untuk hiburan aja sebenarnya, tapi buat pembelajaran juga, terus bagaimana mereka berekspresi. Nah, jadi Kang Budi, kalau kita ngomongin Gen Z hari ini nih, menurut Kang Budi mereka itu makin deket sama budaya lokal atau makin jauh nih terkait sama tadi fenomena Gen Z dan ya tadi balik lagi nih budaya kita nih mau digimanain gitu. Ya, kalau saya pikir kita harus lihat dari ada dua sudut pandang ya. Jadi saya tidak bisa menjawabnya secara mutlak gitu. Jadi kita harus lihat dulu backgroundnya, latar belakang lingkungan sosial, pendidikan, keluarga dan lain-lain. Sehingga ada dua sisi lah ya. Kalau kita sebut bahwa Gen Z itu menjauh dari akarnya lah, dari budayanya. Itu karena memang salah satu alasannya ada, kita sebut aja teknologi ya. Lalu ada globalisasi juga, perubahan gaya hidup mungkin ya. Gara-gara mereka banyak menonton dan lain-lain gitu. Tergantung apa yang dia tonton juga. Lalu minimnya yang merepresentasikan kebudayaan itu sendiri atau ruang-ruang ya kita sebut aja ruang ekspresi budaya lokalnya memang kurang terfasilitasi tanpa menyalahkan siapapun. Lalu di dalam media populer juga kelihatannya persentasenya masih sedikit. Itu yang menyebabkan mereka menjauh. Tapi kalau di sudut pandang lain, yang mendekat ada tidak? Ada juga. Jadi kalau mendekat itu kan karena ada keinginan untuk merevitalisasi sambil mereka mengembangkan atau mencari tahu jati diri mereka. Biasanya mereka akhirnya menggali sendiri. Memang di umur-umur mereka ini akan terbagi dua ya, kan ada sebutan kayak gini, kompetensi 2030 katanya, bahwa orang itu nanti akan terbagi dua. Satu memang dia yang sangat high teknologi banget gitu ya. Yang satu yang sangat humaniora atau sangat sosialnya tinggi. Kalau kita di tengah jadi follower atau user, wah itu mah kacanak palid jenanya. Maka tidak salah juga pada saat pendekatan kita ini teknologi, silahkan aja. Tapi dia harus jadi yang bikin kodifikasinya, ahli codingnya, atau programmer sekaliannya, atau dia memang sangat memahami akar budayanya sendiri. Jadi tetap dua kalau menurut saya, nanti ada yang mendekat dan menjauh gitu ya.
Jadi jangan terlalu naonnya bahasa orang mah khawatir teh hariwang gitu ya. Hariwang Nah, ya. mungkin kekhawatiran selalu ada. Iya benar-benar. Ini Jadi juga overthinking betul. gitu ya ke Gen Z itu Zaman kayaknya. dulu saya pikir begitu. Iya. Mungkin kakek saya ke bapak saya juga berpesan gitu. Awas ulah ninggalkan budaya na meren. Atau buyut saya ke kakek saya mungkin sama. Karena zaman-zaman itu kan adanya Hindia Belanda. Kekhawatirannya lebih jelas karena mereka berinteraksi langsung dengan orang-orang Eropa gitu ya. Jadi yang terakhir sih kesadaran dari anak-anak muda tadi atau Gen Z tadi bahwa mereka hidup di mana. Kalau bagi saya akhirnya kebudayaan di dunia mereka ini hanya dua, terjadinya sebuah transformasi dan medium yang berbeda. Toh kalau kita buka di TikTok atau di mana sebetulnya ada yang mereka lakukan atau mereka perkenalkan walaupun mereka belum paham tentang nilainya. Sebut aja orang ini menggunakan batiknya, memakai ikat Sundanya, menyanyikan lagu Sundanya kalau yang Sunda gitu ya, atau di kebudayaan-kebudayaan yang lain. Saya pikir anak muda sudah banyak juga, bahkan ada apa lagu-lagu mereka kalau produknya lagu nih, ada juga yang sudah sudah menjadi sebuah tren gitu ya, tanpa kita mengkritisi dulu apa makna dari lirik itu nanti lagi aja deh. Yang jelas bahasa Sundanya sudah mereka berani untuk pakai untuk menciptakan sebuah karya kebudayaan gitu. Jadi kalau saya sih sebetulnya tidak hariwang gitu, enggak lah, ini pasti jadi berjalan. Jadi minimal tuh udah mengekspresikan lah ya mereka walaupun dalam cara apapun gitu. Betul, sudah berani ingin menunjukkan identitas dia gitu ya. Gitu. Enggak saya rasa sih sebenarnya di Jawa Barat ini sebenarnya kan kental banget ya. Jadi kayak beberapa suku kata tuh kan ya udah kebawa-bawa ya. Misalnya mah, ya sokwe atau apa, ya kan kayak gitu-gitu ya. Jadi sebenarnya yang lain juga kayak yang meniru-niru kita juga ya. Gitu. Artinya gini, itu kan balik lagi kepada sebuah identitas ya. Produk kebudayaan yang paling mendasar itu adalah menyampaikan sebuah informasi lewat bahasa. Artinya bahasa itu yang paling sangat penting. Kan ada istilahnya begini ya, kalau hilang bahasanya hilang bangsana, cenah gitu ya. Kalau sudah tidak ada bahasanya, nah maka dari itu yang memang pertahanan awal kita mengenal itu ya bahasa. Dan bahasa itu dibangun dari ibunya, dari rumah. Gitu ya. Aduh, saya jadi merasa bersalah. Ya enggak juga. Karena kan namanya juga bahasa ibu gitu ya. Artinya apa yang diajarkan ibunya itu yang pasti didengar anaknya gitu. Benar-benar. Makanya kadang-kadang saya itu kurang setuju pada saat dulu guru yang disalahkan gitu ya. Karena anak ini sudah jadi sebetulnya dari rumah gitu. Betul. Kalau di sekolah mungkin hanya untuk tambahan pengetahuannya gitu ya. Sekolah pertama kan di rumah atau ibunya itu. Gitu. Iya bener sih. Ya Kang, kalau kita lihat nih ya fenomena nih kan, jadi sebenarnya tuh kan banyak ini ya, apa namanya? Kalau kita lihat orang-orang nih ngobrol gitu ya, kayak bahasa Sunda yang lemes, bahasa Sunda yang kasar. Nah, itu gimana nih kalau dari sudut budaya itu sendiri? Ya begini, kalau saya sih ya melihat dua-duanya juga baik. Dua-duanya tuh yang mana? Begini, ada satu pendapat bahwa Sunda itu egaliter. Egaliter itu tidak ada perbedaan. Raja ada tapi mereka nyamacul wes sarua gitunya. Bahasanya sama. Ini juga terbukti dalam beberapa batu-batu tulis atau prasasti. Beberapa orang raja di situ menuliskan atau menyebutkan dirinya dengan ngaing, dan aing itu disebutkan oleh seorang raja. Artinya mungkin saat itu tidak disebut kasar, tapi memang kan kita pernah terinfiltrasi juga zamannya Mataram, atau ada sebuah infiltrasi budaya yang menyebabkan perubahan perilaku di kita termasuk bahasa, sehingga di dalam bahasa itu ada pengklasterannya atau ada undak usuk. Jadi baik atau jadi jelek? Ya baik juga, itu juga. Hanya saja orang berpendapat lain nantinya pada saat kita memperebutkan sebuah kata, memperebutkan benar dan salah, bahwa sebuah kata ini
kasar atau halus gitu. Nah, kita akhirnya selalu berkonflik atau berdebat di situ. Iya sih. Padahal pakai bahasa yang mana kalau buat saya ya, Iya. bahasanya pakai aja yang mana. Silahkan, jangan disalahkan. Iya. Itu justru ketakutan saya atau kekhawatiran saya bahasa Sunda ditinggalkan karena sering disalahkan wae. Mana masalah cenah kasar jadi wete wani gitunya. Jadi hati-hati, takut orang tuh. Jadi udahlah bahasa Indonesia aja. Ya akhirnya kan begitu. Atau gitu. bahasa Inggris. Atau bahasa sekarang, Inggris kan? gitu. Iya. Ya betul sih. Malahan kan sekarang kan hype banget ya. Jadi Ya. kayak mohon maaf. Ya. Aing kaditu Iya. gitu ya. Iya, Kalau iya. kita dengar nih. Ya. Kan anak-anak saya tuh remaja ya. Betul. Ngobrol sama Zaman kita mungkin ya dulu kalau ngomong begitu mana tong kasar. Sebab ayah abdi, ayah urang, ayah aing tadi, ayah simkuring, masih banyak pilihan lain. Tapi kelihatannya generasi yang sekarang itu dia sudah tidak mendengar atau tidak memahami apa itu simkuring, atau jarang mendengarkan orang tuanya ngomong abdi, Iya, atau yang mereka dengar di lingkungannya aing, dan mereka tahu oh aing itu artinya saya, Aku, dan mereka tidak pernah merasa bahwa itu adalah kasar gitu, Iya. sehingga menjadi bahasa pergaulannya mereka. Bagi saya kembali lagi, pada saat aing ini sudah diucapkan oleh anak-anak muda di Betawi, di Medan, di Jawa, ini saya pikir sebuah kemajuan atau infiltrasi kebudayaan dipakai aja, jadi jangan disalahkan. Masalah kasar dan tidaknya nanti dia juga tumbuh dewasa, dia tahu kok. Saat ini kan bahasanya hanya sebagai bahasa komunikasi, bahasa pergaulan mereka. Saya pikir biarkan aja dulu gitu. Iya, benar sih. Ya mungkin masukannya adalah ya mungkin diperkuat lagi gitu di sekolah atau orang tua lah. Ya, kalau orang tuanya bisa mengingatkan atau bahkan mengajarkan, memberitahu, Dek, ada bahasa yang lebih bagus selain aing sebetulnya ini. Nanti kalau ke orang tua ngomongnya abdi atau apapun gitu, diajarkan itu kan lebih baik. Tapi setahu saya mereka ini tidak belajar dari mana-mana, dari lingkungannya. Karena aing tadi kembali sudah menjadi bahasa komunikasi mereka sudah sulit. Iya betul. Setuju sih. Jadi memang ketika bahasa itu udah berkembang seperti itu, mungkin mereka juga bukan bermaksud untuk pertama menjelekkan atau berbahasa kasar gitu ya. Karena sebenarnya mereka juga tahu gitu ya bahasa itu tuh untuk siapa gitu ya. Betul. Ya. Oke, ya Kang. Nah kalau Kang Budi sendiri nih, kan kuliah ya ngajar, terus pasti kan Gen Z tuh yang diajarin. Nah itu gimana tuh kendala atau tantangannya? Ya ini juga yang menjadi kan di dalam filosofi Sunda lah, kudu bisa ngigelan zaman atau nginung ka waktu mi bapak ka zaman. Artinya kita memang harus bisa mengikuti zaman ya kalau menurut saya. Sehingga apapun yang dimaknai oleh kita sebagai nilai, bagaimana ini mentransformasikan dalam bahasa kekinian, bahkan divisualkan. Biasanya orang-orang tua zaman dulu itu bahasanya bagus ya, mengajarkan apa, tapi kita paham pun tidak. Naonnya kita terburu terbius dengan asik sastranya gitu loh. Padahal ngerti juga enggak gitu. Zaman sekarang kan bisa divisualkan sebetulnya itu ya. Dan saya pikir tugas-tugas dosen itu ya untuk bukan meminimalisir tapi mengefisiensikan, memudahkan teman-teman sekarang untuk lebih dapat memahami nilai tadi. Kita tahu untuk memahami nilai itu butuh waktu yang panjang, butuh tata cara, tata krama dan lain-lain. Tapi kalau kita ajarkannya di kampus kan butuh berapa tahun dong kalau begitu. Nah makanya memang ini harus bisa bertransformasi untuk dipahami oleh adik-adik mahasiswa. Walaupun sebetulnya itu yang diajarkan berat gitu ya. Dalam nilai gitu ya. Gitu. Coba aja lah kita sederhanakan. Yang penting mereka paham maksudnya ini gitu. Iya betul. Gitu. Dan mungkin kita udah bisa menjawab nih tantangan teknologi zaman sekarang ya. Justru teknologi sekarang ini harusnya bisa menjadi alat ya untuk bisa memberikan informasi yang seperti ini nih. Yang khawatir itu kan saya tuh karena dengan kemudahan teknologi orang itu bisa belajar gitu ya langsung. Tapi ada juga yang perlu kita filter karena juga dengan kemudahan kita mengupload apapun, bisa saja kita menguploadkan sebuah data yang sebetulnya belum valid gitu ya. Gitu juga, kita yang harus sangat bijak lah gitu. Karena kan
katanya si smartphone for the smart people, katanya begitu iya, ya. bener. Makanya bijak-bijaklah untuk Sundanya apa kan? naonnya bahasa Sunda nanya. Karena pinter telepon itu. Ya, oke. Nah, baik. Ah, Kalau ini sekarang apa-apa yang viral gitu ya, ya. semua orang pengen jadi konten kreator. Nah, gimana nih cara budaya lokal bisa masuk ke dunia itu tanpa kelihatan maksa gitu? Ya, Bisa nggak sih gitu nih? gini ya, maksudnya maksa mungkin ya. Saya pikir kan ada, kalau saya lihat ya di sosial media itu ada yang sifatnya hiburan tentang budaya ya. Iya, iya. Ada yang sifatnya hiburan, ada yang sifatnya edukatif juga, gitu. Iya. Nah, cuman ada juga yang sifatnya spiritual sebetulnya ya. Saya sebetulnya bukan kurang setuju, tapi yang namanya spiritual sebetulnya dia harus bertemu secara spirit ya, susah kalau nonton gitu ya. Iya, Oh kayak begini nggak bisa, saya pikir ya. Iya. Jadi kalau yang dua tadi masalah edukasi dan hiburan itu sebetulnya sudah banyak pilihan, sekarang sudah banyak banget. Jadi kalau kita mau sebetulnya tinggal kita memilah dan memilih sebetulnya materi apa yang ingin kita ketahui mengenai produk kebudayaan tadi. Bahkan ada beberapa sejarah juga ya di sosial media yang dikemas hanya dalam 1 menit misalnya gitu. Tapi ini menurut saya sebagai informasi dasar sih bagus. Bagus ya. Hanya teman-teman muda ini yang bisa lebih meng-create itu lebih menarik, ini yang bisa menjadi nilai jual secara luas lah, sebut begitu. Sebut begini, kita cerita ada sebuah dongeng atau riwayat yang sudah lama tidak didengar oleh sebuah bangsa. Ini kejadiannya Jepang nih ya. Riwayat apa ya? Tokohnya siapa ya? Kalau kita Sangkuriang, oh kita masih bisa dengar. Coba cari lagi tokoh lama deh gitu. Lalu mereka orang ini mendapatkanlah sosok tokoh ini, lalu di-create dalam zaman kekinian dengan menyimpan nilai-nilai lama. Nah itu Naruto itu. Naruto itu lahir dari sebuah mitologi lama gitu. Coba diangkat dalam metodologi yang kekinian lah, dengan terminologi kekinian maksudnya. Lalu nilai jualnya tinggi, mudah dipahami. Tapi kalau kita pahami ceritanya, oh ini dia sedang mempersonifikasikan sebuah titipan leluhur atau message atau contohnya misalnya di Avatar atau itu semuanya nilai-nilai kok, dan itu ada di dalam naskah lamanya. Nah saya pikir anak-anak atau teman-teman Gen Z ini mereka ini kan tinggal disuplai data sebetulnya. Mereka meng-create-nya sudah bisa, apalagi dibantu dengan AI zaman sekarang ya. Tapi kan yang penting itu data validnya apa yang perlu mereka create. Nah, data inilah yang kita harus hati-hati untuk mengupload, karena jangan menjadi juga kebingungan untuk adik-adik muda ini. Kata si channel ini begini, kata channel ini begini. Ini yang perlu apa ya, kita bijak untuk memilah sebetulnya, untuk dikaji ulang mana sih yang lebih logis dan lebih apa ya, lebih beruntung lah bagi kita dari nilainya tadi untuk bisa kita sebarluaskan. Oke, jadi bisa banget ya. Bisa kalau banget. budaya itu tuh dikemas. Sangat berpotensi saya pikir. Trendy gitu ya, yang kekinian ya. Betul. Poinnya jati diri itu adalah sebuah modal dasar orang sebelum kita berkreativitas terhadap bentuk atau produk-produk budaya yang akan kita kembangkan. Tapi pahami dulu kediriannya. Karena di semua kebudayaan, tadi kembali lagi juga mengajarkan itu, untuk memahami diri, untuk bercermin terhadap diri, untuk kenalilah diri. Atau kalau yang orang Islam gitu, man arofa nafsahu faqad arofa robah katanya. Sing sahan wawuh kadirina tangtu wawuh kagustina, gitu ya. Betul. Jadi barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Kalau mengenal Tuhannya, itu artinya kan percaya terhadap Tuhannya. Atau bisa dikatakan, kalau kamu mengenal diri, maka kamu akan percaya terhadap diri. Kalau kamu sudah percaya terhadap diri, maka kamu akan bertemu sang jati diri.
Kalau kamu sudah bertemu sang jati diri, maka kamu akan memiliki harga diri. Kalau kamu sudah punya harga diri, tidak mungkin Anda akan menjual diri. Gitu kuncinya diri. Oke, itu keren banget, Masya Allah.